Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Jumat 17 Mei 2024. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita pasti pernah meminta belas kasihan dari orang, atau kita adalah pemberi belas kasihan bagi orang lain. Bagaimana perasaan kita ketika kita berada di sisi atau di pihak yang memohon belas kasihan? Tentunya ada bujukan, ada rayuan yang disampaikan untuk menggugah hati orang yang kepadanya kita meminta belas kasihan. Sebaliknya, ketika kita berada di pihak yang diminta belas kasihannya, apakah kita tergugah dengan permohonan tersebut, atau kita sudah putus urat empati dan simpatinya sehingga tidak memberikan permohonan tersebut? Ibu, bapak, saudara, manusialah yang mungkin tidak berkenan menerima permohonan belas kasihan dari orang lain. Tetapi Allah yang kita sembah, Dia Allah yang memiliki belas kasihan. Itu pula yang boleh kita lihat dari Mazmur Daud ini. Bagaimana dia mengharapkan belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan yang diharapkan yang pertama, meminta kepada Tuhan untuk tidak menghukum dia dalam murkanya. Kita tahu Daud juga pernah melakukan beberapa kesalahan, beberapa dosa yang membuat dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan kerendahan hati dia memohon kepada Tuhan. Dia pernah secara sengaja mengambil istri orang lain. Uria, sang serdadu yang sedang berperang, diambil istrinya Batseba, lalu Uria pun dibunuh secara berencana. Dia juga pernah di tengah kekuasaannya yang sudah Tuhan berkati, meminta para bawahannya untuk menghitung penduduk Israel, penduduk yang mampu berperang, seolah-olah dia mau mengandalkan manusia, dan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak lagi beberapa hal yang dilakukan yang mungkin membuat dia jauh daripada Tuhan, melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan dia meminta agar Tuhan tidak menghukum dia dalam murkanya. Lalu dilanjutkan dalam nats ini, janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Ada bujukan rayuan yang disampaikan agar Tuhan tidak menghukum dia, Tuhan tidak menghajar dia ketika Tuhan panas, murka karena kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Ibu, bapak, saudara terkasih, saya kutip dua kata-kata bijak dan saya buat satu kata-kata bijak. Lisa M. Samra berkata, pengharapan selalu ada saat kita mengingat siapa Allah kita. Allah kita Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Lalu Bob Sadino berkata, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dalam segala aktivitas kita akan bernilai ibadah. Saya buat kata-kata demikian. Doa tidak selalu berbicara tentang isi permintaan, tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan terus dibangun dan dipulihkan. Mari kita datang hari ini kepada Tuhan, menyampaikan dalam segala doa harapan kita kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.